27. Kita mulai kelas kita ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini dalam seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, ataupun usaha kami. Kiranya Tuhan pimpin dalam kami mempelajari akan pengantar perjanjian baru, agar Tuhan menerangi akal budi, hati dan pikiran kami, agar Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti ya Tuhan, dan juga melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam sejarah. Kami berdoa agar waktu yang kami pakai ini dapat berguna di dalam membangun iman kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, kita sudah melihat sudah masuk sampai ke Injil Sinoptik. Injil Sinoptik. Nah, Injil Sinoptik ini kemudian banyak dipermasalahkan oleh para textual criticism, karena ada persamaan-persamaan dan juga ada perbedaan-perbedaan di antara ketiga Injilnya. Kemudian kita sudah membahas kemarin cara para pengkritik Alkitab untuk menyelesaikan seolah-olah persoalan-persoalan yang ditemukan dalam Alkitab adalah dengan mereka berhipotesa. Jadi menduga. Nah, hipotesa yang berguna dan mampu menyelesaikan masalah, maka hipotesa itu akhirnya menjadi sebuah teori. Jadi tentu benar ya. Kemudian kita juga sudah masuk di pertemuan kita yang sebelumnya, ada beberapa teori yang ditawarkan mengenai mengapa ada perbedaan dan persamaan dalam ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Yang pertama adalah Ur Evangelium Theory. Ur Evangelium Theory. Ur Evangelium Theory. Teori ini berpendapat bahwa ada sebuah Injil asli yang mana ketiga penulis Injil Sinoptik mendapatkan materinya. Jadi oleh Lessing dan Acorn. Nah, Lessing bilang Injil aslinya adalah The Gospel of Nazarene yang ditulis oleh Matius dalam bahasa Aram. Tapi kemudian diterjemahkan oleh Matius ke dalam bahasa Yunani dan itu menjadi Injil Matius kita sekarang. Ya. Kemudian Markus dan Lukas dikatakan hanyalah rangkuman dari Injil ini. Benar-benar Lukas menulis dari sudut pandang mereka dan untuk tujuan mereka sendiri. Ya, tapi persoalannya ya, Lukas justru lebih ada bagian-bagian yang ada di Lukas dan tidak terdapat di dalam Matius. Dan ada bagian-bagian terdapat dalam Markus, tidak terdapat dalam Matius. Kalau misalnya itu rangkuman, kenapa tujuan Markus untuk menghilangkan detail yang justru bisa membuat para pembaca jadi lebih jelas. Itu jadi pertanyaan. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang kedua. Yang pertama Ur Evangelium. Yang kedua adalah mati. Sebentar ya, lampunya mati.
Interdependence. Interdependence theory. Oke, teori ini berpendapat bahwa salah satu dari 3 penulis Injil tersebut menulis terlebih dahulu dengan berdasarkan pada tradisi lisan. Kemudian yang menulis selanjutnya menggunakan Injil yang pertama kali ditulis, dan saya nggak usah pakai yang. Dan penulis ketiga menulis menggunakan kedua Injil yang telah ditulis sebelumnya. Jadi interdependence, saling ketergantungan. Penulis kedua dan ketiga juga menambahkan beberapa materi mereka sendiri. Setiap variasi urutannya memiliki pendukungnya masing-masing. Namun teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa penginjil yang terkemudian menghilangkan detail yang telah ditulis oleh penginjil sebelumnya. Mengapa ia mengadopsi kata-kata dari penginjil sebelumnya hingga di suatu poin, namun kemudian tiba-tiba tidak menggunakan kata-kata dari penginjil sebelumnya lagi? Mengapa si penginjil terkemudian ini mempertahankan dalam beberapa kalimat hanya beberapa kata, namun di tempat lainnya ia memberikan kata-kata yang lengkap? Semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya. Kalau misalkan Markus yang ditulis dulu, kemudian Matius dan Lukas mengambil Injilnya dari Markus. Nah, pertanyaan ini muncul. Ya. Mengapa Matius atau Lukas yang terkemudian menghilangkan detail yang dituliskan oleh penginjil sebelumnya? Kita lihat malah di dalam Matius lebih panjang justru, ya. Dalam Lukas justru lebih panjang. Mengapa Matius dan Lukas mengadopsi kata-kata dari Markus misalkan hingga di satu poin, namun kemudian tiba-tiba tidak menggunakan kata-kata itu lagi? Jadi, apalagi Matius adalah saksi mata langsung, adalah salah satu rasul dari 12 rasul Tuhan Yesus, sementara Markus justru mendapatkan Injilnya sama mungkin dari Petrus. Jadi ya, teori ini tidak bisa menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan dalam 3 Injil yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Kombinasi Markus, Matius, dan Lukas adalah permutasi terakhir yang banyak dipegang oleh para kritik teks. Jadi Markus duluan, karena Markus yang paling pendek, ya. Karena mereka terpengaruh dari konsep evolusi, dari yang sederhana kemudian jadi lebih kompleks. Dari kombinasi itulah berkembang teori 2 dokumen yang akan kita bahas kemudian. Baik, kita lanjutkan ke teori yang ketiga. The fragmentary theory. The fragmentary theory. Schleiermacher 1768-1834 berpandangan bahwa dasar dari semua literatur Injil bukanlah Injil lisan tertulis, tetapi sebuah kumpulan besar dari cerita-cerita pendek yang tertulis. Dalam pandangannya, Papias tidak tahu apapun tentang Injil Matius dan Markus yang hari ini kita pegang. Papias hanya tahu bahwa Rasul Matius mengumpulkan perkataan-perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani, dan Injil Markus yang tidak selengkap dan serapi Injil Markus yang ada pada kita hari ini. Injil Matius Yunani kita, menurut dia, Schleiermacher, adalah salah satu dari banyak resensi dari kumpulan perkataan-perkataan Yesus, dan Injil Markus kita hari ini adalah perluasan dari Injil Markus yang dibicarakan oleh Papias. Dengan kata lain, Schleiermacher menjadi penemu
dari Injil Matius dan Markus yang asli, yang daripada mereka berasal Injil Matius dan Markus kita hari ini. Semua yang menerima kesaksian Lukas 1 ayat 1 sampai 2 setuju bahwa ada banyak tulisan-tulisan sebelum Injil-Injil yang menjadi kanon kita. Dalam hal ini kita setuju. Tetapi klaim bahwa ada Ur Mataus dan Ur Markus ditantang hari ini. Ya, Ur Mataus ini adalah Injil Matius, prototipe Injil Matius. Bisa dikatakan kerangkanya Injil Matius. Ya. Ur Markus ini adalah prototipe Injil Markus yang menurut Schleiermacher, Matius kita dan Markus kita hari ini ya berasal dari ini. Ya. Dokumen Ur Mataus dan Ur Markus. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah hipotesa, ya, asumsi. Kemudian berkembang jadi sebuah teori. Seperti yang sebelumnya Ur Evangelium, kemudian interdependence, ya, kemudian fragmentary teori, mereka kekurangan satu, yaitu kekurangan bukti. Jadi hal ini masih berupa teori, prediksi. Nah, buktinya apa? Dan sampai sekarang ya tidak pernah ada atau ditemukan yang namanya Ur Mataus dan Ur Markus. Itu kumpulan-kumpulan perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani yang dikumpulkan oleh Matius, dan juga Ur Markus yang katanya dulu belum selengkap Injil Markus kita pada hari ini. Tidak ada ya dokumen yang seperti itu. Yaitu fragmentary teori. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada lanjutannya. Oral tradition theory. Menurut Giesler, dasar umum dari Injil Sinoptik sepenuhnya berasal dari tradisi lisan. Hal ini dikarenakan oleh ajaran Rasul yang lama tinggal di Yerusalem, membuat banyak orang dapat mengulangi materi ini dengan cara yang sama. Giesler menawarkan bukti sebagai berikut untuk mendukung teori ini. Tulisan-tulisan PB dan literatur pasca rasuli tidak berbicara apa-apa tentang Injil tertulis. Cara kata-kata dan perbuatan-perbuatan Yesus diperkenalkan di dalam Injil mendukung tradisi lisan. Fakta bahwa hanya ada sedikit karya tulis yang diciptakan pada masa rasuli. Kita percaya teori ini benar, namun kurang melangkah lebih jauh. Tentu, fakta-fakta akan kehidupan dan pengajaran Kristus pertama kali diberikan kepada dunia melalui perkataan lisan, dan bukan dalam bentuk dokumen tertulis. Referensi Lukas akan kesaksian dari para saksi mata sebagai sumber untuk menyusun hidup Yesus Kristus adalah buktinya. Begitu juga dengan pernyataan Papias bahwa Injil Markus adalah perwujudan dari khotbah Petrus. Dengan demikian, kita memiliki dasar lisan bagi Injil Markus. Teori ini bisa saja menjelaskan bagian-bagian yang sama dalam 3 Injil. Tetapi bagaimana dengan nas-nas yang hanya ditemukan dalam 2 Injil atau hanya dalam 1 Injil? Jika semua materi dalam Injil Sinoptik secara langsung dapat dilacak kepada para rasul, lalu mengapa ketiganya tidak mengambil semuanya? Ya. Ini teori oral tradition. Ya. Jadi separuhnya benar, ya. Awal mula memang semuanya lisan, ya. Kemudian dituliskan. Tetapi kalau ada yang dimaksud ada satu dokumen yang berisikan tradisi lisan, kemudian dokumen ini yang berisikan tradisi lisan kemudian dijadikan acuan oleh Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kenapa ketiga-tiganya? Oke, kalau yang sama mungkin tidak jadi persoalan, ya. Karena berasal dari satu dokumen yang sama, yaitu dari dokumen yang mencatat tradisi-tradisi lisan. Tapi persoalannya, kenapa ada perbedaan? Kenapa ada
Kisah-kisah yang hanya ada dalam Matius tidak terdapat di Injil Markus dan tidak terdapat di Injil Lukas, dan begitu pun sebaliknya. Ambil contoh misalkan Yesus membayar bea bait Allah, itu hanya terdapat dalam Injil Matius. Kalau ya, oral di dalam dokumen yang mengandung oral tradisi lisan ini, oral tradition ini ada, misalkan tentang Yesus membayar bea bait Allah dengan mengambilnya dari mulut ikan, kenapa Markus dan Lukas tidak mencatatkannya? Itu jadi persoalan. Dan kalau oral, ada dokumen yang berisikan tradisi oral, tradisi lisan, kenapa ada perbedaan dalam urutan misalkan? Nah, urutan kronologi di Lukas dan di Matius, ya. Kemudian urutan genealogi, kita sudah bahas dalam Injil Matius, ada perbedaan antara genealogi dalam Injil Matius dengan Injil Lukas. Ya. Kemudian dalam Injil Matius kita ya sudah pelajari, ada singgung, ada perbedaan urutan pencobaan Tuhan Yesus antara Injil Matius dengan Injil Lukas, antara percobaan yang kedua dan ketiga. Nah, kenapa berbeda? Kalau tradisi oralnya sama. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh teori ini. Oke. Coba kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, the two document teori. The two document teori. Walaupun teori ini bermula dari Acorn 1794, namun Bayes dan Hodgman biasanya dikenal sebagai penggagas teori ini. Teori ini berpandangan bahwa satu, sumber dokumen pertama adalah Injil yang serupa atau Injil Markus itu sendiri. Jadi Markus yang awal sekali. Ya. M. RK. Nah ini yang awal sekali. Sumber dokumen kedua ini diberi nama Q. Ini singkatan dari well. Balik. Artinya sumber. Adalah sumber yang dipakai oleh Injil Matius dan Lukas yang tidak terdapat dalam Injil seperti ya, yang tidak terdapat dalam Injil Markus. Ini jadi sumbernya Matius, juga jadi sumbernya Lukas. Saya. Kemudian yang tidak ada dalam Injil Markus tapi ada dalam Injil Matius dan Lukas, mereka ambil dari ya, Q. Jadi ada two dokumen teori. Yang satu, ini yang kedua. Jadi Markus yang awalnya. Oke, kritik terhadap teori ini. Teori ini berdasar pada teori perkembangan yang tidak terbukti. Ya. Lagi tidak terbukti, di mana dokumen Q ini, ya, QL ini. Nampak mustahil jika Injil Markus diperlakukan seperti itu. Eksistensi dokumen Q diragukan.
Tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa Matius dan Lukas tidak dapat menulis Injilnya secara independen. Prioritas Injil Markus dicetuskan pada zaman di mana Alkitab mulai diragukan sebagai firman Allah yang tidak dapat salah. Oke. Kita lihat, jadi mulai dari kalau kita lihat teori-teori ini fragmentary, ya, fragmentary ada menyinggung ya. Di sini dibilang Injil Markus yang ya, Rasul Matius mengumpulkan perkataan-perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani dan Injil Markus yang tidak selengkap dan serapi Injil Markus kita hari ini. Ya, ini yang dibilang oleh sebelumnya Injil Markus, ya, prototip Markus, Markus. Markus. Yang mana Markus ini kemudian dan juga Matius. Nah, ini. MRK. Matius. Matius. Ini akhirnya menjadi bahan daripada ya, 3 Injil kita. Matius, Markus, dan Lukas. Ini ambil dari sini, ambil dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Nah. Tapi dari sini masih belum kelihatan. Ya. Yang dari itu dokumen teori ini kelihatan. Ya. Yang kelihatan, maksud saya yang kelihatan dari prioritas Markus. Ya. Markan priority. Istilah markan priority. Jadi di mana-mana para kritik liberal akan priority, memprioritaskan Injil Markus sebagai yang awal ditulis. Kenapa? Karena itu yang paling pendek, ya, yang paling singkat. Kita lihat lagi yang di interdependence masih belum juga tidak nampak di situ. Saling bergantung, tinggal tergantung siapa yang ditulis duluan ya, Injil mana. Oke, baik. Itu yang dokumen teori. Kita lihat sekarang mungkin saya singgung sekalian di sini. Nah, nanti dalam perkembangan waktu, dokumen teori ini akhirnya berkembang menjadi dokumen teori. Jadi dokumen teori. Nah, mereka yang percaya dokumen teori ini
Nah, Matius mendapatkan isi Injilnya dari Markus. Kemudian apa yang tidak terdapat dalam Injil Markus tapi terdapat dalam Injil Markus dan Lukas berasal dari Q. Dan apa yang terdapat pada Injil Lukas tidak terdapat pada Injil Markus, dia juga ambil dari Q. Nah, persoalan sekarang bagaimana dengan kisah-kisah yang hanya terdapat pada Injil Matius, tidak terdapat pada Injil Markus dan Lukas? Nah, kalau Matius ambilnya dari Q, berarti Lukas kan juga seharusnya ada. Bagaimana dengan kisah-kisah yang hanya terdapat pada Injil Lukas, tapi tidak terdapat pada Injil Matius dan Markus? Ya, kita ambil contoh misalkan pada waktu Yesus berubah rupa. Pada Yesus berubah rupa, ya, di situ ada bincang-bincang dengan Musa dengan Elia. Tetapi mengenai tujuan apa isi perbincangan mereka, yaitu tujuan Yesus ke Yerusalem, itu tidak disinggung di dalam Injil Matius, tapi disinggung dalam Injil Lukas. Apa yang menjadi isi pembicaraan daripada Yesus ketika ia bertransfigurasi dengan Musa dan Elia. Nah, dari mana Lukas mendapatkan itu? Jadi mulailah berkembang akhirnya menjadi for dokumen. Seperti dari mana Matius mendapatkan kisah tentang Yesus membayar biaya bait Allah dari mengambil koin dari mulut ikan. Tidak ada dalam Injil Markus, tidak terdapat juga dalam Injil Lukas. Ya. Jadi para kritik teks bilang, itu Injil Matius mendapatkannya dari sumber yang bernama M. Sumber M. Bagaimana dengan Lukas yang tadi yang kisah yang isi tentang tujuan Yesus pergi ke Yerusalem yang dia bicarakan dengan Musa dan Elia di peristiwa transfigurasi Tuhan? Itu Lukas dapatkan dari yang namanya sumber L, ya. Sumber L. Jadi sekarang ada 4 sumber, 1, 2, 3, 4. Jadi berkembang jadi 4 sekarang. Sekali lagi, ya sama seperti Q, ya, eksistensi dari dokumen Q ini dipertanyakan. Kemudian begitu pula dengan eksistensi dari dokumen M dan dokumen L. Dokumen M dan dokumen L. Kemudian kalau mereka sama-sama ambil dari Q, mengapa urutan kronologis antara Matius dan Lukas bisa berbeda urutannya? Mengapa kemudian di dalam Injil Matius ada cerita-cerita yang hanya terdapat dalam Injil Matius dan dalam Injil Lukas hanya terdapat dalam Injil Lukas? Ya, kalau mereka berdua sama-sama dari Q. Nah, itu Matius dapatnya dari sumber M, Lukas dapatnya dari sumber L. Ya, sekali lagi, ya ini dua sumber yang tidak dapat dibuktikan. Ya. Jadi hanya berupa prediksi. Ya. Oke. Kita masuk yang ke-6. Form. Yes. Ya, Form Geschichte. Pada tahun 1919, Martin Dibelius dari University of Heidelberg membuat pendekatan baru mempelajari Injil. Ia menganggap para penulis hanyalah kolektor atau instrumen tradisi
editor. Menurut Dibelius, di dalam Injil Sinoptik ada beberapa jenis literatur. Satu, kisah penyaliban Yesus. Kedua, paradigma atau kisah-kisah perbuatan Yesus yang diperkenalkan sebagai contoh untuk mendukung pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ada dongeng tentang penyembuhan orang sakit, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. 4, ada legenda, cerita tentang orang-orang kudus. Yang kelima, ada perkataan-perkataan Yesus sendiri, di khotbah Yesus di bukit, dan lainnya. 6, penafsiran cerita-cerita pendek. Menurut si Dibelius ini, jadi literatur-literatur ini terpisah, ya, manuskrip-manuskrip yang terpisah. Kemudian para penulis Injil, ini kalau saya gambarkan, ada kisah penyaliban Yesus, kita anggap ini dokumen A, gitu ya. Paradigma, ini dokumen B. Dongeng tentang Yesus sembuhkan siapa, itu dikumpulkan tersendiri, ya, dokumen C. Kemudian perkataan-perkataan Yesus tentang khotbah di bukit dikumpulkan sendiri, dokumen D. Kemudian penafsiran cerita pendek, misalkan E, ya, ini misalkan. Nah, kemudian Matius, Markus, dan Lukas. Ini Injil Matius, Markus, dan Lukas memakai ini semua. Begitu pula ya Markus. Memakai dokumen-dokumen ini untuk menuliskan Injil mereka. Jadi, menurut Dibelius, para penulis Injil hanyalah kolektor, editor. Jadi nggak benar-benar tulis sendiri, hanya kumpulkan. Namun form Geschichte modern hari ini, ikuti teori yang dikemukakan oleh William Wrede dan Julius Wellhausen. Wrede meragukan ketepatan sejarah Injil Markus. Wellhausen menambahkan bahwa Injil Markus sebagian besar terdiri cerita-cerita pendek yang pada mulanya eksis secara terpisah. Lalu cerita-cerita pendek itu direvisi berulang sampai akhirnya mereka jadi seperti Injil Markus sekarang ini. Dan isinya bukan hanya tentang hidup Yesus Kristus, tapi juga kepercayaan gereja mula-mula. Pengajaran Wrede dan Wellhausen telah berkembang menjadi form Geschichte hari ini. Oke. Itu teori-teori yang diusulkan, ya, yang ditawarkan. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Nah, kalau Anda lihat di dalam materi yang kelima, saya sudah sematkan, ya, bahan untuk materi yang kelima. Saya sudah download belum? Ini ada ilustrasi. Nah, ini. The Rise of the Gospel According to Historical Critical Theory. Nah, ini form Geschichte. Nah, ini ilustrasi untuk form Geschichte. Jadi, ada kumpulan form Geschichte itu ya form criticism. Form Geschichte itu bahasa Jerman, ya. Form criticism itu bahasa Inggrisnya. Ada kumpulan kisah-kisah mujizatnya Yesus. Miracle stories. Kemudian ini apa ini? Avote Ekmata. Ini kalau di dalam tadi pembagian yang
literatur terpisah itu, ya, ini mengacu kepada naratif, parable, sayings, ya, itu pengamatan Yesus, paradigma, kisah-kisah perbuatan Yesus, termasuk American Stories ya. Ini kisah harusnya mengacu pada kisah penyalipan, Pak. Jadi apapun itu, ini menjadi salah satu sumber literatur terpisah ya bagi para penulis Injil menurut form Geschichte ini, form criticism. Jadi Miracle Stories ini digambarkan dengan bulat-bulat ya. Nah, Mata ini digambarkan dengan segitiga-segitiga. Nah, perkataan-perkataan Yesus digambarkan dengan yang kotak-kotak ini. Perumpamaan-perumpamaan Yesus itu juga satu sumber tersendiri digambarkan dengan yang oval-oval ini. Naratif ya, kisah-kisah narasi tentang Yesus digambarkan dengan yang setengah lingkaran. Kemudian legenda-legenda digambarkan dengan ya, kotak. Oke. Nah, menurut form criticism ini, kemudian CQ akhirnya mengambil yang ini perkataan-perkataan Yesus digabungkan dengan ya, kisah-kisah penyalipan, kemudian digabungkan lagi dengan perkataan-perkataan Yesus, kemudian dengan perumpamaan-perumpamaan Yesus lagi digabung-gabungkan ya, diedit. Begitu pula dengan Injil Markus. Dia ambil sedikit dari narasi, ambil sedikit dari legenda, ambil sedikit dari perbuatan mujizat, dan seterusnya digabung-gabung. Dan Q dan Markus ini akhirnya menjadi sumber, menurut tuh dokumen teori, menjadi sumbernya Matius dan Lukas. Itu dokumen teori, two source teori. Ya. Kemudian jadi sumbernya Matius dan Lukas. Kemudian Matius juga, nah itu dokumen teori. Nah, kalau yang Geschichte, Matius juga ambil, ya, diedit, Lukas juga diambil dari sumber-sumber terpisah ini, kemudian diedit. Ini ilustrasinya ya, Geschichte. Sudah. Nah, ini tuh dokumen akhirnya berkembang jadi 4 dokumen. Kalau yang ini yang Ur Evangelium, di mana ada Matius atau yang Matius dalam bahasa Aram, The Gospel of Nazarene. Nah, kemudian Matius, Lukas, dan Markus mengambil sumber dari itu. Dan ini juga bisa mengacu kepada interdependence juga sama. Kalau Matius yang pertama kali ditulis, atau Markus atau Lukas, maka Injil yang pertama ditulis itu, Matius akan menjadi sumber dari Injil Lukas dan Injil Markus. Kalau Lukas yang kedua, berarti Lukas akan jadi sumber bagi Markus. Jadi ini bisa masuk ke yang pertama atau interdependence atau Evangelium. Nah, ini yang pertama mungkin lebih cocok. Nah, ini Evangelium. Ya. Nah, yang sebelah ini. Ada Matius dalam bahasa Aram, diterjemahkan dalam Matius dalam bahasa Yunani. Ini menjadi sumber dari Injil Markus, plus ditambah dari Petrus, sumber dari Lukas. Nah, ini lebih cocoknya. Evangelium. Oke, ini ilustrasinya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke
materi kita yang kelima. Ya, materi pertemuan kelima. Yang saya sudah sematkan ya. Jadi Anda bisa download, kemudian print di situ. Oke. Menguji teori-teori tersebut. Teori-teori yang ditawarkan di atas semuanya memiliki satu kesamaan. Yakni mereka mengasumsikan bahwa ada saling ketergantungan. Ketergantungan. Ada ketergantungan masing-masing penulis Injil sinoptik, entah itu antara satu dengan yang lain, sesama penulis Injil, atau dengan sumber-sumber lainnya, fragmen, tradisi lisan, Ur Markus, Q, Ur Matius, Injil sinoptik lainnya yang lebih dahulu ditulis. Jadi kalau kita lihat teori-teori itu, hipotesa-hipotesa itu, ya semuanya memiliki satu kesamaan. Jadi mengasumsikan adanya ketergantungan masing-masing penulis Injil, baik dari sumber lain atau dari penulis Injil lainnya. Tergantungan. Materi yang ada dalam Injil Matius dan Markus menyusun sebesar 55,46% dari Injil Matius. Ini Injil Matius, 55,46 materinya sama ada dalam Matius dan juga dalam Markus. Kemudian 25,87% itu khusus hanya terdapat di dalam Matius. Material kemudian 18,67% ini sama antara Matius dan Lukas. Sementara materi yang ada dalam Injil Lukas dan Markus menyusun sebesar 42,91 Injil Lukas secara keseluruhan. Ada kesamaan dalam isi, bukanlah sebuah bukti adanya ketergantungan literatur. Karena bisa saja kesamaan itu secara sederhana karena sejarahnya memang seperti itu, ketimbang faktor adanya sumber literatur yang sama. Jadi ada sama dengan ini, kan mereka para pengkritik ini selalu bilang suka dengan markan prioritas Markus yang tulis yang paling awal. Oke, Matius Markus samanya 55,46, Markus Lukas samanya 42,91. Data lainnya menunjukkan 50,43% dari Injil sinoptik menunjukkan urutan narasi yang serupa. 75,65% urutan dalam Injil Matius dan Markus serupa, dan 70,43% urutan dalam Injil Matius dan Lukas serupa. Hal ini lantas tidak bisa langsung diambil kesimpulan bahwa kesamaan itu dikarenakan adanya saling ketergantungan literatur di antara ketiga Injil tersebut. Hasil yang sama bisa juga terjadi karena urutan yang sebenarnya yang dilaporkan atau disaksikan memang seperti itu adanya, sehingga dicatat oleh masing-masing penulis Injil sinoptik seperti yang telah dilaporkan atau dialami langsung. Jadi ada dua opsi ya di sini. Kesama dalam isi, dua kemungkinan, adanya ketergantungan atau tidak hanya ada opsi ketergantungan,
Yang kedua, ya, sejarahnya memang seperti itu. Ya. Sejarahnya memang seperti itu. Jadi ada kesamaan dalam isi. Misalkan, ya kita, misalkan saya dengan Pak Ori sama-sama menulis tentang kejadian Jakarta hari ini. Penuh banjir di mana-mana, misalkan macet di mana-mana. Ketika Pak Ori menulis itu dan saya menulis itu, tidak berarti, wah, Pak Rifan atau Pak Ori nih yang nyontek. Siapa yang nulis dulu? Kalau saya nulis dulu, berarti Pak Ori nyontek saya. Kalau Pak Ori yang nulis dulu, berarti saya nyontek Pak Ori. Tidak harus begitu, ya, tidak harus ada ketergantungan. Atau opsi kedua, ya karena memang sejarahnya memang seperti itu. Sehingga ketika menulis tentang peristiwa hari ini, ya isinya bisa sama, ya, karena memang kejadiannya seperti itu. Begitu pula dengan ini, ya, urutan yang sama. Ya. Oke, kita lanjut. Struktur yang sama. Salah satu argumen yang dipakai untuk mendukung teori adanya saling ketergantungan literatur di antara Injil sinoptik adalah kesamaan struktur yang dimiliki dalam Injil sinoptik. Pada permulaan di Galilea, di tengah-tengah berbicara tentang transmigrasi, dan di bagian akhir Yerusalem. Sementara Yohanes melaporkan ada 3 kali kunjungan Yesus ke Yerusalem. Injil sinoptik hanya melaporkan 1 kali kunjungan ke Yerusalem. Bukankah ini adalah indikator adanya saling ketergantungan antar literatur? Kita harus menyadari fakta bahwa dalam 3 tahun pelayanan publik Yesus, tidaknya ia pergi ke Yerusalem sebanyak 9 kali. Karena menurut HT, hukum Taurat, setiap pria Yahudi dewasa harus menghadap Tuhan di bait Allah setahun 3 kali. Namun tidak ada satu Injil pun yang menyebutkan kunjungan ke Yerusalem tersebut dengan lengkap. Para penulis Injil bukanlah penulis biografi yang mencatat setiap pergerakan dari subjeknya. Namun kunjungan terakhir ke Yerusalem dengan peristiwa yang mengikutinya, yakni penyaliban dan kebangkitan, harus disinggung dalam setiap Injil karena peristiwa-peristiwa itu sangat penting. Dan untuk melakukan hal itu, para penulis Injil tidak perlu bantuan dari literatur contoh. Terlepas dari beberapa fakta-fakta utama yang dicatat dalam semua Injil sinoptik, tidak ada banyak keseragaman sebenarnya di antara 3 Injil tersebut. Dalam Injil Markus, tidak ada catatan tentang khotbah di bukit. Lukas tidak mencatat materi-materi yang terdapat dalam Markus 6 ayat 45 sampai 8 ayat 26. Itu Yesus berjalan di atas air, menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret, perihal perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi, dan lain-lain. Jadi hanya terdapat dalam Injil Markus. Ya. Lukas tidak ada. Nah, kalau Lukas pakai Markus sebagai bahan utamanya, kenapa Lukas tidak ada? Susunan dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 18 sampai 14 tidak ditemukan dalam 2 Injil sinoptik lainnya. Dari 29 mujizat yang disebutkan dalam Injil sinoptik, hanya 11 yang ditemukan dalam ketiganya. Itu berarti 37,93%. 29 mujizat yang Yesus lakukan disebutkan dalam Injil sinoptik, hanya 11 yang ada yang disebutkan ada dalam Matius, Markus, dan Lukas. 37,93%. Sepertiga lebih sedikit dan 11 yang sama itu ditemukan di dalam tempat yang berbeda-beda dalam masing-masing Injil. Dari 40 perumpamaan, hanya 7 yang ditemukan dalam Injil sinoptik. Matius dan Lukas mencatat 4 perumpamaan yang sama. Total 11. 29 lainnya tersebut dalam 3 Injil. Matius catat 11, Markus 1, Lukas 17. Jadi dari fakta-fakta tersebut tidak terlalu banyak kesamaan struktur dalam Injil sinoptik yang mendukung teori adanya saling ketergantungan antar literatur. Oke. Nah, sebentar saya ambil minum dulu.
Ringkasan perikop sebagai bukti saling ketergantungan antara literatur atau Injil. Tanya ya. Perikop-perikop yang seringkali dikutip termasuk Markus 1, 14-15, 1, 32, 34, 3, 7-12, 4, 33, 34, 6, ayat 53, 56, dan perikop paralel dari perikop di atas. Perikop-perikop ini dikatakan bukan berasal dari tradisi, tetapi redaksi. Injil Matius dan Lukas mendapatkan versi mereka dari sumber yang ada di depan mereka, yakni Injil Markus. Oke, mari kita lihat ya. Tadi kita lihat satu-satu. Markus 1, 14-15. Kita paralel. Markus 1, 14-15. Ini dua kitab ya. Sebentar saya cari yang 3. Ini apa nih pakai ini. Markus 1, 14-15 dengan Matius 4 ayat 12. Kita lihat Markus 1, 14-15 dengan ya, Matius 4:12. Oh ini nggak bisa ya. Oh ini hanya sama kitabnya tapi beda itu, nggak bisa. Ya, sebenarnya kopi aja kalau gitu. Blank.
Markus 1, 14-15. Kemudian tadi dalam Matius 4 ayat 12. Kemudian dalam Lukas 4 ayat 14. Ya, kita lihat ya perbandingan tiganya ini. Markus 1, 14-15 berbunyi, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Matius 4 ayat 12. Tapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Jadi intinya setelah Yohanes Pembaptis ditangkap ini, Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa roh kembali Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Matius 4 ayat 12, Lukas 4 ayat 14a, dengan Markus 1 ayat 14-15 sama dengan Markus 1 ayat 14 hanya dalam 3 kata. Matius 4 ayat 12, Lukas 4 ayat 14 ya. Kalau kita lihat persamaannya, ini nggak ada yang warna sih ya. Ada warna, oh ada warna. Oke, kita lihat persamaan antara ketiganya ya. Dan Yohanes ditangkap oleh Yesus. Nah, kita lihat Yesus, kemudian kita lihat Galilea. Di sini ada menyingkirlah ia, itu maksud Galilea. Ini pakai datanglah Yesus ke Galilea, 1, 2, 3 ya. Ke Galilea ya, ke Galilea. Jadi samanya di situ ya. Kemudian kita lihat lagi
Lukas 4 ayat 14b, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ini berbeda ya, yang bagian B-nya ini. Setelah Yesus ke Galilea ya, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Kalau dalam Markus, setelah Yesus datang ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya waktunya sudah genap, kerajaan Allah beda isinya. Ya. Kalau Matius 4, ayat 13-nya, ya jadi beda ya. Ayat penerusnya beda. Waktu telah genap, setelah Yesus ke Galilea, Markus bilang waktu telah genap, kalau Lukas bilang tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah. Kemudian kalau dalam Matius 4 ayat 13, setelah Yesus ke Galilea, dibilang ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Nah, dari ini saja kita lihat isinya sudah berbeda ya, kronologi sudah berbeda. Kalau dibilang interdependence, kenapa bisa beda-beda? Kalau dibilang satu sumber dari Markus atau sumber dari Q, kenapa ketiganya berbeda? Kalau mereka dari sumber yang vom Geschichte tadi, mereka hanya edit saja. Kenapa tiga-tiganya berbeda setelah Yesus ke Galilea? Yang satu bilang beritakan Injil Allah, katanya. Yang satu bilang meninggalkan Nazaret dan di Kapernaum. Yang satu lagi dibilang tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi berbeda. Oke, kemudian kita lihat lagi. Mari kita lihat di bagi sini ke isinya. Lukas 4, 14b sama sekali berbeda dengan perikop yang di dalam Injil Markus. Matius 4, 13-16 dan Lukas 4 ayat 15 sama-sama unik. Hanya di antara Markus 1, 14b sampai 15 dan Matius 4 ayat 17 ada kesamaan bentuk dan isi. Nah, Markus 1, 14b sampai 15 dan 5 dari 23 kata-katanya identik. Ya, 5 dari 23 itu dipersenkan dapatlah 21,74% dari kata-kata dalam Injil Markus. Namun jika perikop dalam Markus dan Matius di atas dibandingkan keseluruhannya, hanya 8 kata dari 35 kata dalam Injil Markus yang identik dengan kata-kata yang terdapat dalam Injil Matius. 8 dari 35 itu berarti 22,86% kesamaan. Namun perbedaannya berjumlah 93 kata atau 265,71%. Data ini menunjukkan bahwa ketergantungan antar literatur itu sangat tidak mungkin. Jadi Matius, Markus, Lukas mereka tulis masing-masing. Tulis masing-masing tidak saling tergantung. Tidak saling tergantung dengan di antara mereka sendiri, juga tidak saling tergantung dengan memakai sumber-sumber yang katanya Markus lah, Q lah, atau yang vom Geschichte itulah, atau Ur Markus lah, ya, atau The Gospel of Ur Matius, ya, itu tidak. Ya.
Oke, karena kita melihat tiga-tiganya berbeda ya. Samanya hanya dari 3 kata. Yesus ke Galilea, satu juga ia pakai ia ke Galilea, yang satu juga memakai lagi Yesus menyingkir ke Galilea. Kemudian sebelumnya dan setelahnya ya berbeda. Itu pun ya Yesus ke Galilea, ada juga Injil memakai iya ke Galilea. Ada juga yang bilang datang ke Galilea, ada juga yang bilang menyingkir ke Galilea. Jadi kalau misalkan mereka saling tergantung, kenapa bisa ada variasi seperti itu ya, kalau sumbernya sama. Mari kita lihat contoh yang kedua. Markus 1, 32 sampai 34. Oke, Markus 1, 32 dan 34. Markus 1, 32, 34. Sebentar. Kalau Anda cek di Alkitab Anda, Markus 1, 32 sampai 34 itu, menjelang malam ya, sesudah matahari terbenam. Oke. Nah, bentar ya, ini saya rapikan dulu. Nah, dalam Alkitab itu masih dalam perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ya. Dan di bawahnya itu ada dalam tanda kurung itu perikop paralel Matius 8, 14 sampai 17. 8 14 sampai 17. Nah, ini menjelang malam ya, kita hapus saja, kita mulai dari ayat 16 saja. Oke, dalam Injil Markus, dalam Injil Matius, kita lihat di dalam Injil Lukas,
Lukas 4, 38 sampai 41. Empat satu gamut nih, bisa kecilin. Ya, perikopnya paralel ya. Ini semua terjadi setelah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Ya baik, kita cukup. Nah, kemudian kita lihat dari 46 kata dalam Markus 1 ayat 32 sampai 34, hanya sebuah kata dan yang sama dalam Matius dan Markus dan Lukas. Kita lihat ya. Tentu di sini ini diambil dari bahasa Yunaninya. Ya. Kalau bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan ada menjelang malam, ya. Malam. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya ada cek mulai dari 32 sampai 34, kemudian Matius 8, 16 sampai 17, Lukas 4, fokus di 40 sampai 41. Jadi yang sama dari Injil Markus, Matius, dan Lukas itu hanya ada satu kata Yunani yang sama, yaitu kai. Dan ya. Ini kan saya itu dalam bahasa Indonesia, apa saya perlu itu kan dalam bahasa Yunani ya. Jadi hanya satu kata yang sama, yaitu kai. Kai. Kai ini artinya dan. Satu dari 46 yang terdapat di dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas dalam apa yang terjadi setelah Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Berarti kesamaan itu sebesar 2,17%. Matius dan Markus, kita pakai acuannya yang bahasa Yunaninya ya, karena itu kan teks aslinya, PB. Matius dan Markus membagi 9 kata yang sama halnya dengan Markus dan Lukas. Ini membuat jumlahnya menjadi 10 dari 46, 21,74%. Matius memiliki 52 perbedaan dengan Injil Markus, 113,04%. Lukas 62 perbedaan, 134,78%. Perbedaan dengan perikop dalam Injil Markus. Data ini menunjukkan saling ketergantungan antar literatur sangatlah tidak mungkin. Oke. Coba kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia-nya saja. Dalam Injil Markus dibilang, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawa Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu.
Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan untuk berbicara sebab mereka mengenal Dia. Nah, Injil Matius dalam ayat 16-nya, menjelang malam, sama ini, menjelang malam. Kalau di Indonesia ini sudah dua, ya, tapi di dalam bahasa Yunaninya yang aslinya tidak ada, ya, hanya ada kai, cuma satu yang sama. Oke, di Indonesia teruskan lagi, menjelang malam. Di sini Markus memberikan tambahan sesudah matahari terbenam, di mana di Matius tidak ada. Ya. Oke, dibawalah kepada Yesus, sama nih, dibawalah kepada Yesus, ini sama, semua orang yang menderita sakit dan yang keras dengan setan. Banyak orang yang keras dengan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini jadi unik, ya. Dialah yang memikul kesalahan kita dan menyanggung penyakit kita. Kita tidak dapatkan kutipan itu dalam Yesaya 53 ini, terdapat di dalam Injil Markus, tidak ada. Begitu pula dalam Injil Lukas, ini tidak ada kutipan itu. Nah, di dalam Injil Lukas, kita dapatkan di sini, ia meletakkan tangannya atas mereka masing-masing, yang kita tidak dapatkan dalam Injil Matius dan Markus. Kalau Matius justru menambahkan detail dengan sepatah kata, ya, di dalam Markus tidak. Jadi memang ada kesamaan, ya, di dalam 3 Injil ini, bahwa kesamaan pada cerita besarnya. Setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengusir setan orang-orang yang keras setan. Kesamaan besarnya, ya. Tapi itu menjawab pada kita, memang itu yang terjadi sebenarnya, ya, ceritanya. Setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, kemudian Yesus menyembuhkan dan mengusir banyak setan. Tetapi detail-detailnya kita lihat ada perbedaan. Markus bilang di sini ada berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Matius tidak, Lukas tidak. Kalau Matius, kalau interdependence, Matius yang ditulis duluan, kenapa Markus tidak masukkan yang ini, ya, kutipan dalam Yesaya 53 itu? Ini kenapa tidak dimasukkan? Atau kalau Markus yang ditulis duluan dan Matius kemudian menulis dari sumbernya Markus, kenapa ini tidak dimasukkan? Kemudian kenapa yang ini juga tidak ada, ya? Memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia, tidak. Kalau Lukas yang ditulis duluan, ya, kenapa teriakan setan-setan ini, engkau adalah anak Allah, tidak dimasukkan dalam Markus dan Matius. Jadi ada detail-detailnya berbeda. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak saling tergantung dan juga tidak bergantung kepada satu dokumen yang sama. Adanya variasi dan adanya detail-detail yang menarik dalam Markus, Matius, dan Lukas menunjukkan mereka menulis ya, secara tersendiri-sendiri, ya. Matius menulis secara sebagai saksi mata, Markus mungkin tulis, ya, dari Petrus, ya, Lukas mungkin kumpulkan dari saksi-saksi mata yang lain, ya. Jadi sehingga ada cerita besarnya sama, tapi ada variasi-variasi detail di dalamnya yang justru membantah adanya saling ketergantungan di antara mereka bertiga, ataupun ketergantungan daripada sumber-sumber lain, ya, yang mereka pakai. Ya, kita lihat ini, ya, lihat detail. Baik, kembali lagi ke materi kita. Nah, ini salah satu enaknya kita belajar online, ya.
Kalau dalam kelas saya agak susah untuk tunjukkan begini. Kemudian kita lihat Markus 3 ayat 7 sampai 12. Markus 3 ayat 7 sampai 12. Misalkan Anda lihat, buka Alkitab di Markus 3, 7 sampai 12, ini tentang Yesus menyembuhkan banyak orang. Nah, ingat ini perikop-perikop yang dipakai adanya ketergantungan. Justru kalau kita lihat secara detail, justru perikop-perikop ini membantah adanya ketergantungan dengan variasi-variasi detailnya. Ya. Markus 3, 7 sampai 12. Sudah, ini saya hapusnya. Markus 3, 7 sampai 12. Oke, Markus. Kemudian kita lihat mana perikop paralelnya. Markus 3, 7 sampai 12, Yesus menyembuhkan banyak orang. Ini setelah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Matius 12, 9 sampai 14. Matius 12, 9 sampai 14. Oke, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kalau di dalam Matius justru kita mendapatkan setelah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu adalah Yesus dan hamba Tuhan. Ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu. Ya, ini sebelum Yesus dan Beelzebul. Bisa berbeda ya. Coba saya masukkan lagi. Matius 12, mulai 15 sampai 21. Matius 12,
Ini dalam Injil Matius. Nah, kalau dalam Matius 12 justru nampak sekali ya perbedaannya. Ini ada kalau dalam Markus saja, ia menyuruh setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya pada hari Sabat. Menyuruh muridnya menjadi sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesakan. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya berteriak, "Engkaulah anak Allah." Setelah Yesus menyembuhkan orang yang tangannya pada hari Sabat, atau dalam Matius, banyak orang mengikuti Yesus yang menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahu siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepada jiwaku berkenan, aku menaruh." Nah, jadi ini saya sudah berbeda antara Markus dengan Matius. Oke, kalau kita lihat kembali ke itunya. Markus 3, 7-12. Dari 103 kata dalam Markus 3, 7-12, hanya satu yang identik dalam Matius, Markus, dan Lukas. Itu berarti hanya 0,97%. Matius, Markus memiliki 11 kata-kata yang sama dengan yang satu sebelumnya, total menjadi 12. Nah, ini sekali lagi semuanya dalam bahasa Yunani ya. Berarti 12 per 103, 11,65% kesamaan apabila dibandingkan dengan Injil Markus. Markus Lukas memiliki 8 kata yang sama. Berarti 9 dengan yang satu awal, berarti 8,74% kesamaan dibandingkan 103 kata dalam Injil Markus. Perbedaan antara Markus dan Matius adalah sebesar 132,04% dari Markus. Dan antara Markus dan Lukas sebesar 124, 120,39%. Perbedaan-perbedaan ini jauh di atas rata-rata. Jelas hal ini tidak mendukung ketergantungan antar literatur. Ya. Jadi, ya, saya ambil beberapa contoh tadi, kita lihat secara detail. Nah, bahwa memang secara garis besar ceritanya sama. Ya. Kejadian ini ada ini, kejadian ini. Tapi detail-detail di dalamnya yang berbeda. Markus 4, 33-34. Dia bisa juga compare ya sebagai satu bahan studi tersendiri di sini. Markus 6:53-56. Tidak ada para Markus 6 ayat 356 dalam Injil Lukas. Melihat data-data ini lebih dekat, kita dapat menyimpulkan bahwa hal ini bukan dikarenakan saling menyalin antar literatur, tetapi para penulis Injil Sinoptik mencatat berbagai laporan peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Genesaret. Menurut pandangan historical critical, Injil-Injil tidak memiliki kontak langsung dengan Yesus sendiri, namun hanya secara langsung dengan tradisi. Yang mana sebagian dari tradisi itu adalah ini menurut para peneliti teks ya, legenda atau mitos. Mitos.
Ini berarti bahwa tradisi bukanlah transmisi yang dapat diandalkan mengenai apa yang Yesus katakan dan lakukan. Namun hanyalah sebuah istilah yang mengacu kepada kisah-kisah yang diceritakan tentang Yesus. Tradisi adalah apa yang konon beredar dari dan tentang Yesus. Namun teologi historical kritikal tidak dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam Injil sinoptik. Mengenai perbedaan-perbedaan yang ada dalam Injil sinoptik, dijelaskan mereka hanyalah sebagai sekedar improvisasi gaya-gayaan dari masing-masing penulisnya. Sementara dalam pandangan teologi evangelical atau teologi yang Injil atau yang Alkitabiah ya, dalam pengertian yang kuno ya, evangelical di sini dalam pengertian yang baik sebenarnya, bukan kaum evangelical, kaum Injili. Klaimnya adalah tradisi di balik Injil-Injil itu dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Ini menghilangkan pemikiran akan mitos dan legenda. Mereka memandang bahwa tradisi historis ada di balik Injil-Injil. Apa yang mereka gagal lihat adalah tanpa jaminan mereka menerima begitu saja hipotesa kritik literatur modern. Tetapi apa yang mereka gagal untuk lihat adalah bahwa mereka bekerja sama dengan usaha teologi historical kritikal untuk memutus kaitan langsung antara Yesus dengan Injil-Injil dengan memasukkan potongan-potongan tradisi yang tidak jelas penulisnya. Ya, oh ini berarti ya ini maksudnya ya evangelical, ya kaum evangelical, ya kaum Injili. Jadi sebagian dari mereka oke, ya, bagus, tapi sebagian dari mereka juga mencampur adukan dengan pandangan dari Vom Geschichte itu tadi. Memutus kaitan langsung antara Yesus dengan Injil-Injil dengan memasukkan potongan-potongan tradisi-tradisi yang tidak jelas penulisnya. Mereka gagal memperhatikan bahwa melihat Injil-Injil hanya sebagai ciptaan intelek manusia secara serius melemahkan status para penginjil sebagai saksi mata, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Yesus yang dideskripsikan dari masing-masing sudut pandang penulis. Oke, coba kita lihat ini ya. A summary of the 1345 words, 1345 words that make up Mark's vocabulary. Ini adalah kata-kata dalam Injil Markus yang terdapat dalam Injil Matius dan Lukas. Dan ya, 20 times, 20 kali atau lebih dalam PB. Ada 36,73%. 24,98% adalah kata-kata dalam Injil Markus yang terdapat di dalam Injil Matius dan Lukas. Dan lebih sedikit dari 20 kali dalam PB. Kemudian 13,83% adalah kata-kata dalam Injil Markus yang tidak terdapat dalam Injil Matius ataupun Lukas. 24,46% adalah kata-kata dalam Injil Markus yang juga hanya terdapat dalam Injil Matius dan Lukas. Jadi tidak terdapat dalam kitab-kitab lainnya. Ya. Kalau ya yang terdapat dalam kitab-kitab lainnya 20 kali atau lebih ada 36,73. Jadi kita lihat yang ada di dalam Matius dan Lukas, Injil sinoptik, hanya 24,46%. 4,46%. Jadi ini menunjukkan bahkan tidak nyampe 30% ya. Kalau Matius dan Lukas mengambil bahan mereka dari Markus, ya, ada ketergantungan dari Injil Markus, harusnya angka-angkanya jauh lebih besar daripada ini.
Paralelisme Injil Matius dengan Markus 46,5%. Kemudian ini yang paralel ya. Berarti yang tidak paralel ada 53,5% ya, lack of parallelism. Perikop Markus yang tidak ditemukan dalam Matius ada 4,25%. Tambahan detail kecil dalam Markus yang tidak ditemukan dalam Matius ada 8,03%. Tambahan minor detail kecil dalam Matius yang tidak ditemukan dalam Markus. Nggak kelihatan berapa ini, hitam. Oke. Jadi kita lihat dari ini justru lebih banyak yang tidak paralelnya. Dan masing-masing dari Injil Markus dan Injil Matius ada detail-detail kecil yang tidak ada di antara keduanya. Yang khusus hanya Markus saja 4,25%. Jadi tidak nyeplak banget ya kalau dikatakan tergantung. Sekarang Injil Lukas dengan Markus. Paralelismenya yang samanya ada 36,17%. Yang tidak sama, kita lihat sini ada 63,83%. Jadi besar ya, lebih besar daripada perbandingan Matius dengan Markus. Perikop hanya terdapat dalam Injil Markus, tidak terdapat dalam Injil Lukas 19,18%, lebih besar malah. Tambahan detail kecil yang tidak ditemukan dalam Lukas 11,84, sementara Lukas tidak ditemukan dalam Markus 11,79. Jadi data ini ya, ketika kita bicara tentang ini ya, data ini tidak menunjukkan bahwa Matius dan Lukas memakai Injil Markus sebagai bahan mereka, karena data ini menunjukkan justru sebaliknya, ada lebih banyak ketidak paralelannya dan masing-masing memiliki keunikannya ya. Oke, ini kita sudah ya tadi ya. Nah, ini yang kalau ini menurut yang teolog liberalnya ya, kaum Cipta. Kalau ini menurut kaum Injili ya, kaum Injili kan di tengah-tengah. Nah, ya, the historical Jesus, word, deeds, and suffering. Kumpul. Nah, jadi ya, mirip-mirip sebenarnya, ya. Nggak terlalu jauh beda. Mereka juga percaya. Ya. Nggak terlalu jauh beda. Kita masuk sekarang menemukan solusi. Menemukan solusi. Di sini ada. Nggak ada. Oke, mungkin saya kasih dulu. Ini saya hapus dulu.
Quantitative synoptic comparison result of representative cross section. Kita lihat ini saya hide dulu. Perbedaan dalam Matius ada 3.742 kata-kata, 95,65. Ini Injil Markus 39, 11, 11 ya. 100%. Yang identik dengan Injil Matius, Mark ada 16,603 kata-kata, 40,99%, hampir 41%. Kata-kata yang sama dalam Injil Markus dan Lukas ada 1341 kata-kata, 1341 kata, 34,29%. Yang kata-kata yang sama dalam 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas, ada 867 kata-kata, itu 22,17%. Markus dengan Matius berbeda, 3742, 95,68%. Lukas dan Markus berbeda, 3928, 143%. Jadi kita lihat ini data ini menunjukkan bahwa penulis Injil Matius, Markus, dan Lukas tidak saling jiplak. Jadi mereka tidak saling mengkopi satu dengan yang lain. Tapi mereka menuliskan berdasarkan saksi mata, mungkin Petrus atau Lukas kumpulkan dari para saksi mata yang lain, Matius dari saksi mata dia sendiri, sehingga ada banyak detail-detail unik yang tidak dimiliki di dalam Injil sinoptik lainnya. Ya, mungkin garis besarnya sama ya, cerita garis besarnya sama. Tapi cerita garis besarnya sama itu tidak menunjukkan bahwa mereka saling menjiplak atau mengkopi. Itu mungkin menunjukkan ya kejadiannya memang seperti itu. Habis ini, habis ini. Tetapi detail-detail di dalamnya berbeda. Jadi data ya, kita bicara tentang data. Jadi ini bukan lagi hipotesa, tapi ini sudah bicara tentang data. Data menunjukkan membantah adanya saling ketergantungan atau ketergantungan daripada sumber lainnya yang dipakai oleh para penulis Injil bersama-sama. Oke, baik, kita kembali ke materi kita. Menemukan solusi. Kontras dengan pandangan-pandangan lain di atas. Pandangan yang benar memberi ruang pertimbangan untuk aspek ilahi dalam tulisan Injil Sinoptik. Pandangan itu bisa saja membuka ruang bagi para penulis Injil Sinoptik untuk menggunakan sumber-sumber dari beberapa material yang terdapat dalam Injil. Tetapi kita percaya bahwa para penulis Injil tersebut berada di bawah bimbingan dan kendali Roh Kudus. Hal ini berarti bahwa terkadang mereka menggunakan material yang mereka dapatkan langsung dari Rasul, dan dalam kasus Matius, material yang berasal dari pengamatan dan pengalaman sendiri, karena dari saksi mata langsung kan. Dan pada saat lainnya mungkin saja mereka mengadopsi sebagian dari tradisi lisan mengenai hidup dan pekerjaan Yesus Kristus. Namun di atas itu semua Roh Kuduslah yang membangkitkan ingatan mereka akan hal yang telah mereka dengar dan lihat dan membimbing mereka dalam pemilihan material-material yang mereka buat, dalam mengedit dan menyusun material-material. Dengan cara inilah setiap orang dari 3 penulis Injil Sinoptik menghasilkan kisah hidup Yesus Kristus secara alami dan independen dan diinspirasikan secara kata-kata. Yang A, kita lihat, bisa saja mereka menulis berdasarkan pengetahuan langsung. Contohnya Matius. Kita percaya bahwa Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius. Dengan asumsi itu, akan aneh kalau Matius bergantung kepada sumber-sumber untuk material Injilnya. Matius dapat mencatat dari pengetahuannya langsung, dari pengamatan pribadinya dan ingatannya tentang hidup Yesus Kristus yang ia tuangkan dalam Injilnya. Kita tidak menyangkal kemungkinan bahwa ia bisa saja berkonsultasi dengan rasul-rasul lain dan para saksi mata lainnya sebelum ia menulis Injilnya.
Tetapi kita percaya bahwa material utamanya adalah apa yang berasal dari pengamatannya dan pengalamannya sendiri sebagai pengikut Yesus Kristus. Bagian yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa atau pengajaran-pengajaran Kristus sebelum pertobatannya bisa jadi ia dengar dari orang lain atau mencari tahunya. Atau jika kita percaya bahwa ia menulis dengan inspirasi Roh Kudus, kita memiliki seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat Injil pertama sebagai kisah yang asli dan otoritatif. Kerja Roh Kudus yang mewahyukannya pada Matius. Markus dan Lukas bukanlah rasul, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan langsung yang sama seperti Matius mengenai kehidupan Tuhan kita sewaktu menjadi manusia. Mengenai Markus, karena ia tinggal di Yerusalem dan dekat dengan Rasul Petrus selama beberapa waktu, ia sangat mungkin belajar banyak hal tentang Kristus dari Petrus, lebih langsung daripada Lukas. Namun dalam kasus ketiga penulis Injil, kita tidak meragukan reliabilitas Injil-Injil mereka tulis, bukan saja karena mereka mendapatkan informasi mereka secara langsung, namun juga karena mereka diinspirasikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Injil Markus dan Lukas juga sama otoritatifnya dengan Matius dan Yohanes. Walaupun Markus dan Lukas menerima informasi mereka tidak secara langsung dibandingkan Matius dan Yohanes. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Pengetahuan langsung. Kemudian ada pengajaran lisan pada waktu itu. Coba kita lihat. (20 ayat 35). PR 20 ayat 35. (20 ayat 35). Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini siapa yang tulis ini? Ya? Nah, ini yang tulis ini adalah Lukas. Tapi siapa yang mengatakan ini? Ini adalah Paulus. Nah, lebih berbahagia memberi daripada menerima ditemukan di mana? Ya, tidak ada. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, ya, perkataan lisan. Namun ketika dituliskan dan ketika Paulus mengucapkan ini, dia juga mengucapkan lisan. Ya. Tapi ketika Lukas menuliskannya, nah itu sudah jadi bentuk tertulis, ya, terinspirasi. Kisah Rasul 20-35. Kita lihat satu lagi deh. Satu Korintus 7 ayat 10. Satu Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, tidak. Bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jadi Paulus bilang, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ada perkataan lisan Tuhan Yesus pada waktu itu, ya. Istri tidak boleh ceraikan suaminya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus hidup, Yesus bilang dalam Matius pasal 19, ya,
Kalau di sini kan seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Nah, Al-Ma'idah 19, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi tidak ada yang istri menceraikan suaminya. Di sini suami yang menceraikan istrinya. Nah itu 1 Korintus 7 ayat 10 itu adalah ucapan Tuhan Yesus secara lisan. Ada orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh ceraikan suaminya. Oke. Coba kita lihat lagi, masih bisa satu lagi. 1 Korintus 9 ayat 14. 1 Korintus 9 ayat 14. Korintus 9, 14. Nah, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, ini kan juga tidak terdapat di mana-mana ya. Ini lisan. Ya. Tapi ketika Paulus tulis, itu sudah jadi perkataan tertulis ya, yang diinspirasikan. Tuhan telah menetapkan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oke. Oke, baik. Ini beberapa di antaranya. Kita mungkin sudah sampai di sini. Hampir selesai di materi yang kelima ini ya. Kemudian jadwal kita dalam pembelajaran. Kita akan mites di 18 Maret. Mites di 18 Maret. Tanggal 4 ya. Berarti kita tinggal satu kali ketemu lagi ya. Satu kali ketemu lagi di tanggal 11 ya. Tanggal 11, habis itu tanggal 18-nya itu mites ya. Nah, bagi Anda yang ambil kredit SKS, maka belajar ya. Ya, persiapkan dengan baik. Bagi Anda yang jadi pendengar, Anda mau coba-coba pun juga boleh. Kalau mau coba-coba seberapa Anda ingat ya, seberapa Anda tahu, tapi tidak ikut ujian pun juga tidak apa. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Pertemuan kelima. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kelima kita ya sampai di poin ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini secara online. Semua berjalan dengan baik ya Bapak. Kami berdoa agar melalui pembelajaran ini kami dapat semakin mengerti dan juga mempercayai akan keautentikan daripada kitab-kitab dalam perjanjian baru yang telah Tuhan inspirasikan, yang juga Tuhan telah pelihara bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami sungguh-sungguh menghargainya sebagai firman-Mu dan sungguh-sungguh kami mentaatinya sebagai firman-Mu. Karena Tuhan tolong jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku akan firman-Mu dan menghargai akan setiap kebenaran yang telah tertulis dalam firman-Mu, yang telah Engkau inspirasikan sendiri ya Tuhan. Kami mengucap syukur
Kami serahkan juga waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu, mohon Kau sertai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, pertemuan kita sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat malam, ya selamat beristirahat, ya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Maranatha. Ya, selamat malam Pak Ori.